Oke, halo kembali teman-teman, kakak-kakak sekalian. Jadi ini mau menjawab kembali mengenai pertanyaan yang cukup sering kakak-kakak tanyakan atau yang sering yang masuk ke kami. Jadi yang pertama yang paling sering adalah sebenarnya Kak kalau mau belajar pemrograman tuh mulainya dari mana gitu. Saya harus belajar apa dulu. Jadi saya blank, saya nggak tahu apa-apa. Ingin belajar pemrograman, cuman nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, ini kalau di Pintar sebenarnya kalau kamu masuk ke webnya, kamu bisa buka langsung ke Pintar kurikulum programming. Nah, di sini tuh sebenarnya ini nggak harus kamu nggak harus beli udah bisa masuk sih. Jadi di sini tuh dijelaskan kamu kalau mau terhadap tujuannya harus belajar apa gitu. Nah, tentunya kalau kita nanya mau belajar apa mulai dari pemrograman, kita mulai dulu sebenarnya kakak itu tujuan pemrogramannya apa gitu. Jadi kalau misalnya bikin website itu kurikulumnya beda, kalau mau bikin mobile itu kurikulumnya beda, kalau mau bekerja mungkin kita harus agak benahi sedikit gitu. Cuman ya walaupun berbeda-beda sedikit sebenarnya ada hal yang mirip yang harus dipelajari gitu dalam pemrograman. Contohnya kalau belajar pemrograman, jadi yang pertama harus kamu pelajari itu dasar pemrograman dulu. Nah ini kalau di Pintar ada nih, ini dasar pemrograman. Nah ini khusus, ini dari nol, dari untuk pemula, dari yang nggak tahu sama sekali, harus belajar ini dulu gitu. Ini mau kamu bikin website, mau bikin aplikasi, mau bekerja, mau menjadi data science, sebaiknya belajar ini dulu. Nah ini isinya kayak apa? Ini ada pokoknya dasar banget lah, kayak IDE itu apa, variabel itu apa, if itu apa, for itu apa, looping itu apa. Nah itu pokoknya benar-benar dasar di sini dan harus wajib kamu pelajari. Jadi kalau udah tahu sih nggak harus, cuman kalau belum dan pertama kali belajar pemrograman wajib belajar dasar pemrograman. Nah kedua itu kalau udah belajar dasar pemrograman kami selalu sarankan belajar juga object oriented programming. Nah ini juga sebenarnya di Pintar juga ada. Nah ini kayak dasar pemrograman kedua lah, versi kedua. Jadi ini kayak bisa dibilang kalau kamu mau topik apapun di bidang IT sebaiknya belajar ini gitu. Karena kalau nggak tahu ini ke bawahnya nanti agak susah. Ya, ini kalau kalau detailnya apa sebenarnya ya kalau saya jelaskan nanti agak bingung kalau yang pemula banget. Cuman ya ini agak banyak ada interface, kelas itu apa, metode itu apa. Nah, kalau sudah belajar dua itu, nah itu kembali lagi. Kakak itu sebenarnya mau belajar pemrograman tujuannya apa gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin website itu kita sudah sediakan kurikulumnya di sini. Jadi kamu harus belajar HTML dulu, belajar database, belajar framework. Nah, ini pokoknya sudah cukup jelas lah. Kalau kalau mau belajar aplikasi ada di bawah nih. Jadi harus belajar database dulu, aplikasi. Kalau pakai bahasa Java nanti dijelaskan sih di video pertama juga sebenarnya di dasar pemrograman kenapa harus seperti itu. Dia ada bahasa Kotlin, bahasa aplikasi mobilenya pakai bahasa apa gitu. Nah, kalau yang data science juga harus belajar apa juga ada. Kalau data science kami sarankan selalu Python dulu sebelum belajar masuk ke data science. Kalau udah masuk ke data science. Kalau jaringan apa? Nah, kalau misalnya kakak mau belajar eh, pemrograman yang lebih advance juga kami sediakan itu mengenai struktur data dan algoritma. Kalau game juga ada, pokoknya ke bawah adalah. Nah, juga yang lain juga kalau mau lamar kerja itu eh, sebaiknya apa Kak yang harus dipelajari? Nah, itu sebenarnya tergantung lowongan kerjanya juga. Jadi kalau misalnya lowongan kerjanya itu harus pakai framework A, ya kita belajar framework A gitu. Tapi kalau saya tanyakan kalau mau ambil garis generalnya ya masnya dulu karirnya mau jadi apa. Jadi kalau mau jadi mobile ya pelajarin aja ini semua gitu. Nanti yang dari lowongan kerjanya itu misalnya kalau kurang harus mengerti satu bahasa lain ya ikut pelajari yang itu. Tapi biasanya sih kalau mobile orangnya harus tahu ini, kalau website harus tahu ini gitu. Ini yang websitenya yang full stack ya. Kalau front end back end ini sebenarnya belum dipisah di sini. Nanti mungkin sama tim saya nanti dipisah. Cuman kalau yang full stack ini wajib lah belajar ini semua gitu. Kalau mobile ini, nah begitu sih.
Jadi begitu cara belajar pemrograman dari nol, harus belajar dari mana? Ya intinya kita harus belajar dari dasarnya dulu. Jangan, nah itu juga jangan langsung, misalnya masnya eh, dari belum tahu dasar pemrograman lanjut langsung ke data science atau lanjut ke langsung ke aplikasi mobile. Nah itu jangan juga. Kenapa? Kalau kayak gitu nanti ya bingung karena pemrograman ini jatuhnya kayak kita belajar matematika ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu kali tambah kurang mau belajar aljabar ya nggak bisa gitu. Jadi fondasi atasnya harus tahu dulu baru bisa ke bawah. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan lagi bisa komentar di bawah supaya kami bisa bikin videonya untuk menjawab pertanyaan kakak. Terima kasih.